يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatihas suratil kahf. Rasulullah SAW bersabda demikian, siapa yang bertemu di antara kalian dengan Dajjal maka hendaklah dia membacakan suratul kahfi, ayat-ayat pertama dalam surat Al-Kahfi. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih, Dajjal itu akan keluar dari arah timur, Khurasan, dan sekarang Khurasan itu termasuk wilayah Iran hari ini. Dulu dia termasuk wilayah Persia. Itu berdasarkan hadis Abu Bakar As-Siddiq dalam Al-Silsilah As-Sahihah. Kemudian Rasulullah SAW juga detail menjabarkan tentang kemampuan-kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Dajjal. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Dajjal, hasya lillah. Tidak. Tapi sebagai bentuk ujian bagi manusia akhir zaman, sebagai fitnah, sebagai bentuk fitnah. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari disebutkan bahwasanya Dajjal akan keluar di antara Syam dan Irak. Ya. Innahu kharijun khallatan baina Syam wal Irak. Dia akan keluar di sebuah jalan yang penuh dengan bebatuan di antara Syam dan Irak. Syam itu sekarang daerah yang mencakup Palestina, Lebanon, Yordania dan Suriah. Itu Syam. Adapun Irak maklum ya, Irak. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwasanya Dajjal itu ketika dia keluar dia akan keliling dunia selama 40 hari. Ada satu hari itu panjangnya sama dengan 1 tahun. Jadi satu hari matahari tidak terbenam itu panjangnya seperti setahun. Menunjukkan, kata para ulama, sudah terjadi perubahan di alam ini, sudah berubah. Sehingga ada satu hari nanti ketika Dajjal keluar itu panjangnya sama dengan 1 tahun, sekitar 354 hari kalau kita menggunakan hitungan qamariyah. Ya. Ada satu hari itu yang panjangnya seperti sebulan, kasyahr, 29 atau 30 hari. Ada yang panjangnya sehari itu seperti 1 Jumu'ah, sepekan, 7 hari. Adapun sisanya itu maka panjangnya sama seperti hari-hari yang normal seperti kita. Makanya para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, atakfina fihi salatu yaumin? Wahai Rasulullah, apakah cukup nanti di satu hari yang panjangnya seperti setahun itu kita cukup sholat 5 waktu saja seperti kita sholat sehari? Kemudian Nabi bersabda, qala la, tidak. Uqduru lahu qadrahu, namun taksirlah ia. Maksudnya para ulama menjelaskan, di satu hari yang panjangnya selama setahun itu kita melakukan 5 kali sholat setiap 24 jam, walaupun tidak ada matahari yang tenggelam ya, tidak ada matahari yang terbit. Yang jelas ditaksir setiap 24 jam kita sudah melakukan sholat 5 waktu. Jadi bukan berarti selama sehari itu walaupun tidak terbenam matahari kita hanya melakukan sholat 5 kali saja, tidak. Para ulama menjelaskan kita harus melakukan sholat ketika itu ya kira-kira 354 kali 5 waktu, ditaksir ya. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan ilmunya, ilmu fikihnya. Bagaimana kalau kita bertemu dengan masa atau zaman yang seperti itu. Dan sekarang sudah terjadi di wilayah-wilayah kutub. Itu sebabnya hadis ini diistimbat oleh para fuqaha, para ahli fikih di zaman ini, tentang bagaimana cara puasa dan sholatnya orang-orang yang tinggal di belahan dunia utara yang kadang-kadang matahari itu tidak terbenam dalam waktu yang lama sekali, berbulan-bulan. Maka hadis ini digunakan. Jadi tetap
siklusnya itu kurang lebih 24 jam kita sudah harus sholat 5 waktu. Kemudian disebutkan dalam hadis juga Rasulullah SAW menceritakan tentang kecepatan Dajjal berkeliling dunia. Jadi dia akan bersinggah di semua belahan bumi ini kecuali 2 tempat, Makkah dan Madinah. Selama 40 hari. Itu berarti cepat sekali. Disebutkan dalam hadis Dajjal mengelilingi bumi wa ma isra'ahu fil ard. Para sahabat bertanya, bagaimana kecepatan Dajjal mengelilingi bumi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala kal ghaithi istadbarat hurri, seperti angin kal ghaith, seperti awan yang ditiup angin yang kencang sekali. Fayati 'alal qaum fayad'uuhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahum. Dia mendatangi suatu penduduk, kemudian dia berdakwah ke penduduk tersebut, membawakan bukti-bukti kedustaan-kedustaan. Dia perintahkan langit menurunkan hujan, langsung turun hujan seketika. Dia perintahkan bumi ambiti fatumbitu al-ard, untuk menumbuhkan tumbuhan, langsung bumi mengeluarkan tumbuhan, langsung berbuah. Kemudian dia mengaku ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Banyak orang kafir ketika itu, ya. Orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal itu seakan-akan mendapatkan keberkahan. Yang menolak Dajjal, tidak mau beriman kepada Dajjal, itu sengsara hidupnya. Disebutkan dalam hadis sahih, tsumma ya'til qauma. Ini masih hadis yang sama ya, An-Nawas bin Sam'an dalam Sahih Muslim, hadisnya panjang. Tsumma ya'til qauma fayad'uuhum fayarudduna 'alaihi qawlah fayansarifu 'anhum fayusbihuna mumhilina laysa biaydihim syai'un min amwalihim. Ya. Dajjal datang ke suatu penduduk, suatu desa, kemudian Dajjal berdakwah mengajak mereka itu untuk kafir, beriman kepada Dajjal. Namun penduduk kampung tersebut menolak. Ini insyaallah penduduk kampungnya ahlu sunnah, ini ahli tauhid ini insyaallah, ahlul hadis, orang-orang yang berilmu. Fayansarifu anhum, maka Dajjal berpaling dengan tangan hampa, enggak ada hasil. Fayusbihuna mumlihina laysa biaydihim syai'un min amwalihim. Maka tiba-tiba setelah kampung itu ditinggal oleh Dajjal, tiba-tiba kampung itu jadi kampung yang tandus. Jadi kampung yang tandus, tidak lagi menghasilkan hasil bumi. Hewan-hewan ternak tidak mengeluarkan susu, kurus kering. Banyak yang mati hewan ternak, sengsara. Sebaliknya ketika dia datang, disebutkan dalam hadis yang sama juga, ketika dia datang ke suatu kampung kemudian dia berdakwah, penduduk kampung itu beriman kepada si Dajjal, tiba-tiba kampung itu jadi kampung yang gemah lipah roh janawi, apa istilahnya itu, yang kampung yang makmur sekali, hijau, kemudian buah-buahan, kemudian tanaman-tanamannya begitu banyak, hewan ternaknya gemuk-gemuk, kemudian disebutkan juga menghasilkan susu yang melimpah. Sehingga fitnahnya luar biasa. Disebutkan juga dalam hadis bahwasanya bumi ini akan mengeluarkan harta pembendaharaannya berupa emas dan perak. Kemudian kemana Dajjal itu akan berlari, kemana Dajjal itu akan pergi, harta-harta perbendaharaan bumi itu akan mengikuti Dajjal, itu seperti lebah. La ilaha illallah. Wa yamurru bil kharibati fayaqulu laha akhriji kunuzaki fatatba'uhu kunuzaha aw kunuzuha kaya'asi bin nahl. Dajjal mampir ke suatu kampung yang sudah runtuh, bangunannya sudah, kota yang sudah runtuh. Kemudian dia berkata, wahai bumi, keluarkanlah perbendaharaanmu. Maka tiba-tiba bumi mengeluarkan perbendaharaannya, harta-harta yang berharga di dalam perut bumi. Kemudian kemana Dajjal pergi, harta-harta itu mengikuti Dajjal seperti lebah. Makanya disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yang ana dengar langsung ketika mensyarah hadis tentang Dajjal ini, itu sebabnya kenapa Yahudi itu nanti jadi pengikutnya Dajjal. Kenapa? Kata beliau, karena Yahudi itu ubadul mal. Yahudi itu adalah penyembah harta duniawi. Mereka itu orang-orang yang gila harta, gila dunia. Mereka melihat Dajjal diikuti oleh harta benda yang begitu banyak dan luar biasa, sehingga mereka
tertipu, terfitnah. Maka jadilah mereka pengikut-pengikut Dajjal. Di antara sifat yang disebutkan oleh Rasulullah tentang kesaktiannya Dajjal untuk menipu manusia adalah dia mampu atau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Bahkan dengan itu dia menipu manusia. Dia hidupkan atau dia disebutkan dalam hadis dia bekerja sama dengan syaitan. Syaitan itu menjelma menjadi wujud kedua orang tua seseorang yang sudah mati. Jadi orang tuanya ini setan ini menjelma menjadi kedua orang tua seseorang. Kemudian kedua orang tuanya ini mengatakan, wahai nak, itba'hu fa innahu rabbak au rabbuk. Wahai nak, ikuti ini laki-laki ini, Dajjal maksudnya. Dia ini benar, dia ini Tuhanmu. Bayangkan itu coba. Orang tua kita hidup, bangkit dari kubur, kemudian orang tua kita bilang ikuti laki-laki ini, dia Tuhanmu. Ini buktinya dia bisa hidupkan saya. Itu fitnah Dajjal luar biasa. Itu dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili. Itu yang sudah kita bahas terkait hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang sekelumit fitnah Dajjal. Ada beberapa yang belum kita bahas terkait fitnah Dajjal ini. Di antaranya adalah hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasanya kebanyakan pengikut Dajjal itu dari kalangan perempuan, dari kalangan wanita. Kenapa? Insyaallah nanti dijelaskan oleh para ulama. Disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Musnad Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Yanzilud Dajjalu fi hadhihi as-sabiqah. Dajjal akan turun di daerah ini. Sabiqah itu daerah di luar Madinah. Dia hanya bisa sampai di situ. Ketika dia ingin masuk ke Madinah, dia nggak bisa. Ada malaikat yang menjaga Madinah. Fayakunu aktsara man yakhruju ilaihi nisa. Kita sudah pernah bahas bahwasanya nanti ketika Dajjal itu datang mau masuk ke Madinah, dia nggak bisa. Akhirnya Madinah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari kota Madinah dan orang-orang munafik. Itu orang-orang kafir, orang munafik akan keluar menyambut Dajjal. Jadi pengikutnya Dajjal. Yang tersisa di kota Madinah adalah orang-orang beriman. Nah, termasuk yang kepingin keluar atau yang banyak keluar menyambut Dajjal adalah kaum wanita. Hatta innar rajula la yarji'a ila hamimihi wa ila ummihi wa ila ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi. Sampai-sampai laki-laki yang faham betul tentang fitnah Dajjal ini laki-laki berilmu, tahu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Dajjal, ciri-cirinya bahwasanya banyak yang akan jadi pengikut Dajjal itu dari kalangan wanita. Sampai-sampai dia kembali ke rumah, dia datangi ibunya, saudarinya, bibinya, dia ikat. Ibunya diikat supaya jangan keluar. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menjelaskan hadis ini, itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita itu banyak melakukan ziarah kubur. Karena gampang sekali perempuan itu terfitnah. Gampang perempuan itu terfitnah karena lebih menonjolkan perasaannya daripada akalnya, atau sering khilaf, sering lupa. Kadang-kadang sudah pernah ngaji, sudah sering ngaji, sudah sering dengar hadisnya, tapi hanyut dengan perasaannya, lupa. Ya, itu sebabnya Nabi melaknat wanita-wanita yang melakukan niyahah. Niyahah itu ketika ada kerabatnya yang meninggal, kemudian dia nangis-nangis, guling-guling, kemudian pukul-pukul pipinya, robek-robek bajunya, ya, terbawa oleh perasaan seolah-olah
itu ungkapan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nanti ketika terjadi fitnah Dajjal ini. Wanita itu paling banyak terfitnah. Jangankan Dajjal ya. Jangankan Dajjal. Fitnah dunia yang jauh levelnya di bawah fitnah Dajjal itu banyak. Nauzubillah. Semoga Allah menjaga kaum muslimah, ibu kita, bibi kita, saudari kita dari fitnah. Ya. Banyak sekali perempuan itu gampang terfitnah. Fitnah yang dia lihat di TV, yang dia lihat di internet, ya. Jangan jauh-jauh, fitnah belanjaan aja. Fitnah belanjaan, fitnah mall, fitnah apa lagi? Fitnah mode. Padahal itu jauh, fitnah yang jauh kapasitasnya di bawah fitnah Dajjal. Nah, bagaimana nanti kalau dia bertemu dengan fitnah Dajjal yang Dajjal itu diikuti oleh kekayaan bumi. Kekayaan bumi mengikuti Dajjal seperti lebah. As'alullah as-salamah wal afiyah.